Tata tertib persidangan. 1. Penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang diharapkan untuk duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, serta memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 6. Wajib mematikan telepon genggam selama persidangan berlangsung. 7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 8. Di dalam ruang sidang, siapapun yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. 9. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tidak menaati tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/2023/PT UN Surabaya antara Haji Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Gernes selaku tergugat 2 intervensi akan segera dimulai. Kepada para pihak silakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Siap. Penggugat siap. Tergugat siap. Tergugat 2 intervensi siap. Baik. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023/Petung Surabaya antara Haji Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Gernes selaku tergugat 2 intervensi pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pihak penggugat pada hari ini saudara sendiri atau kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia, ada Bapak Daniel dari Gojek. Baik, untuk saudara tergugat, saudara hadir sendiri atau? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, ada Bapak Firdaus Ataulafi dan Bapak Isam Ahmad Harudin. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat 2 intervensi? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia, yaitu Bapak Bintang Yusuf Jengsi. Baiklah, diperintahkan kepada kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat 2 intervensi untuk maju kemudian menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu khusus advokat atau kartu identitas kepada majelis hakim.
majelis telah dilakukan pemeriksaan, maka sidang pada hari ini dilanjutkan dengan persidangan untuk umum sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian gugatan dari para pihak penggugat. Kepada penggugat, apakah sudah siap dengan gugatan saudara? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada tergugat dan tergugat dua intervensi, apakah sudah menerima salinan dari surat gugatan? Sudah yang mulia. Baiklah, surat gugatan dari saudara penggugat ini dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibaca pokok-pokoknya saja. Baik, pihak tergugat dan tergugat dua intervensi, apakah keberatan jika dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak keberatan juga. Baik, silakan kepada pihak penggugat. Baik, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Kepala Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap nama Dimas Adam Yunus Abariski dengan objek sengketa surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bangkalan nomor 287/30/25/9/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal pengembalian berkas permohonan sertifikat atas nama Haji Nadia Putri Stefano. Kepentingan penggugat yang dirugikan, penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bangkalan nomor 287/30/35/9/2014 perihal pengembalian berkas permohonan sertifikat atas nama Haji Nadia Putri Stefani. Data yang dimiliki penggugat tersebut tidak memiliki status secara hukum akibat dari tidak diterbitkannya sertifikat, sehingga penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun di atas tanah tersebut. Ofisa, alasan gugatan bahwa perbuatan tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pasal 26 ayat 1 data riset sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bangkalan nomor 27/30/35/12/12/2014 perihal pengembalian berkas permohonan sertifikat atas nama Haji Nadia Putri Stefani. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi perintah untuk menitipkan sertifikat hak milik berdasarkan permohonan hak atas tanah yang telah diajukan penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Menghukum tergugat supaya biar perkara yang timbul dalam perkara ini. Terima kasih. Baik, dikarenakan penggugat telah membacakan gugatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari para tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara siap dengan jawabannya? Belum siap. Berapa lama waktu? Berapa lama? 7 hari. Lalu kepada saudara tergugat dua, apakah sudah siap? Belum siap, yang mulia kami juga butuh 7 hari. Enggak. Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang. 7 hari dari sekarang yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 dan tidak ada agenda yang lain yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah saudara keberatan jika sidang dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023? Tidak yang mulia. Baik. Karena tergugat dan tergugat dua intervensi belum siap dengan jawaban yang akan dibacakan, maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 12 Oktober 2023 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan agenda pembacaan jawaban. Selanjutnya kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Sebelum sidang ditunda, apakah dari para pihak ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Cukup dari kami yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023/Petun Surabaya dengan ini dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023/PT-UN Surabaya antara Haji Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Brunes selaku tergugat dua intervensi akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023/Petun Surabaya antara Haji Nadia Putri Stefani selaku penggugat
melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Burnes selaku tergugat dua intervensi hari ini, Kamis 12 Oktober 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan oleh kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat dua intervensi. Kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat dua intervensi harap menyerahkan salinan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik, untuk saudara tergugat, atas jawaban dari saudara tergugat ini ingin dibacakan atau diangkat atau dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat dua intervensi? Kami juga untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Baik, saudara penggugat, apakah keberatan jika dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Baik, kepada tergugat dan tergugat dua intervensi, silakan membacakan jawabannya. Terima kasih. Jawaban atas gugatan nomor 100 garis miring G garis miring 2023 garis miring Petun Surabaya antara Jana Dia Putri Stefani selaku tergugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Burnes selaku tergugat baik. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat kami ingin menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam pokok perkara bahwa tergugat satu memohon eksepsi tersebut di atas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. 2. Bahwa terbitnya surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan nomor 387 garing 300.35.26 garis miring 12 garis miring 2014 tanggal 23 bulan Desember 2014 tentang pengembalian berkas permohonan sertifikat hak atas tanah atas nama Haji Nadia Putri Stefani berawal dari adanya surat keberatan dari Haji Komarudin Esos selaku mantan Kepala Desa Burnes yang diketahui Kepala Desa Burnes Haji Rasman pada tanggal 24 Mei 2013 yang menyatakan bahwa tanah yang dimohon oleh Haji Nadia Putri merupakan tanah pengganti kantor milik Desa Burnes. Bahwa setelah tergugat menerima surat keberatan dari Haji Komarudin Esos tersebut pada tanggal 11 Juni 2013 tergugat mengirimkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan nomor 140 garing 300 garing 35.26 garing 6 dari 2013 kepada Haji Komarudin Esos untuk melampirkan data-data bukti pendukung surat tanggal 24 Mei 2015. Bahwa atas jawaban dari Haji Komarudin tergugat kemudian pada tanggal 27 Agustus 2013 telah mengirimkan surat nomor 197 garing 300 sampai 35.26 garis miring 8 garis miring 2013 kepada Haji Nadia Putri Stefani perihal tanah pengganti perkantoran Desa Burnes, Kecamatan Burnes. Bahwa terhadap surat keberatan yang dikirim oleh penggugat pada tanggal 15 Desember 2022, tergugat kemudian mengundang Kepala Desa Burnes pada tanggal 15 Desember 2022 untuk melakukan klarifikasi atas objek tanah yang dimohonkan oleh penggugat. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakannya, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar pimpinan memutuskan sebagai berikut dalam eksepsi: 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau tidak setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Kemudian bahwa permasalahan dalam perkara APO adalah berkaitan dengan sengketa pemilikan sengketa keperdataan di mana Komit nomor 840 parcel nomor 226 seluas 3.500 meter persegi yang diajukan permohonan penerbitan sertifikatnya oleh penggugat adalah tanah pengganti perkantoran yang merupakan aset pemerintah desa kita. Sekian hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Silakan kepada tergugat dua intervensi.
Baik, terima kasih atas waktunya yang mulia. Jawaban gugatan. Dengan hormat untuk atas nama tergugat dua intervensi, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa tergugat satu menolak seluruh dalil-dalil gugatan tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenaran. Dalam pokok perkara, awal mula tergugat dua intervensi mengetahui proses tanah pengganti pecatan pada waktu Haji Muzamil selaku suami dari Haji Nadia Putri Stefani datang ke Balai Desa Burne tahun 2013 meminta tanda tangan berkas tanah atas nama Haji Nadia Putri Stefani kepada Kepala Desa Burne Haji Rasiman dengan membawa amplop berisi uang kurang tahu besaran nominal apa tidak dibuka dan ditolak. Sehubungan dengan surat tanda atas nama Haji Nadia Putri Stefani oleh Haji Muhammad Zamil tersebut telah diproses oleh mantan Kepala Desa Burne Haji Kumarudin saat menjawab. Dan berikut dalam perkara tertera dalam surat jawaban kami. Dan tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat atau apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Itu sudah jawaban dari kami. Dikarenakan telah dibacakannya jawaban dari pihak tergugat dan tergugat dua intervensi, maka agenda sidang selanjutnya adalah replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Belum siap. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya? Kami membutuhkan 7 hari yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara merasa keberatan jika sidang ditunda selama 7 hari? Tidak. Bagaimana dengan tergugat dua intervensi? Tidak keberatan yang mulia. Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah di waktu tersebut ada agenda sidang? 7 hari dari sekarang jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023 dan tidak ada agenda sidang lain yang mulia. Baik. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik. Karena penggugat belum siap dengan replik yang akan dibacakan, maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 19 Oktober 2023 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan agenda pembacaan replik. Selanjutnya, kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Saudara tergugat dan saudara tergugat dua intervensi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Cukup dari kami yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100-G-2023-Petun Surabaya dengan ini dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100-G-2023-PT UN Surabaya antara Haji Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Burne selaku tergugat dua intervensi akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100-G-2023-Petun Surabaya antara Haji Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Burne selaku tergugat dua intervensi hari ini, Kamis 19 Oktober 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah replik dari penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Sudah siap yang mulia. Saudara penggugat, dipersilakan maju dan memberikan salinan kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Baik, saudara penggugat, atas replik saudara ini ingin dibacakan atau tidak akan dibacakan? Dianggaplah dibacakan ya. Baik. Saudara tergugat, apakah saudara merasa keberatan jika sidang diteruskan? Tidak yang mulia. Baik. Bagaimana dengan tergugat intervensi? Tidak keberatan yang mulia. Dikarenakan pihak penggugat telah menyerahkan repliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah duplik dari pihak penggugat dan tergugat dua intervensi.
Pada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Belum siap. Bagaimana dengan tergugat berintervensi? Belum siap juga yang mulia. Baik, saudara tergugat dan tergugat berintervensi untuk waktu berapa lama untuk menyiapkannya? Kami membutuhkan 7 hari yang mulia untuk mempersiapkan. Saudara tergugat, apakah berarti jika sidang ditunda selama 7 hari? Tidak, yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang, tanggal berapa dan apakah di waktu tersebut ada sidang? 7 hari dari sekarang jatuh pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dan tidak ada agenda sidang lain yang mulia. Baik, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Pada pihak tergugat dan tergugat berintervensi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berikan yang mulia. Baik. Dengan demikian sidang ditunda pada hari Kamis 26 tanggal 26 Oktober 2023 dengan agenda pembacaan duplik oleh tergugat dan tergugat 2 intervensi. Selanjutnya kepada para pihak diperintahkan menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023 Ketum Surabaya dengan ini dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023 Surabaya antara Hajar Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Purnes selaku tergugat 2 intervensi akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023 Petun Surabaya antara Hajar Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Purnes selaku tergugat 2 intervensi hari ini Kamis 26 Oktober 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah duplik dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Sudah siap. Bagaimana dengan? Sudah siap juga yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat dan tergugat 2 intervensi dipersilakan maju untuk menyerahkan salinan pada majelis. Baik, kepada pihak tergugat, apakah duplik saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Yang telah dikatakan. Bagaimana dengan tergugat 2 intervensi? Yang telah dibacakan. Dikarenakan tergugat dan tergugat 2 intervensi telah menyerahkan dan membacakan dupliknya, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian, baik berupa bukti surat maupun dengan bukti saksi. Apakah saudara penggugat telah siap dengan buktinya? Tidak ya, mulia. Kami mengajukan bukti surat dan 4 orang saksi yang mulia, kemudian kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, lalu pada saudara tergugat dan tergugat 2 intervensi, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Kami hanya mengajukan bukti surat dan membutuhkan waktu 7 hari juga untuk mempersiapkannya. Untuk bukti surat dan saksi kami membutuhkan waktu sama. Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah pada hari tersebut ada sidang? 7 hari dari sekarang jatuh tanggal 2 November tahun 2023 yang mulia dan tidak bertepatan dengan agenda sidang lainnya. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 November 2023. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia.
Baik. Bagaimana dengan saudara tergugat dan tergugat berintervensi? Ada yang ingin disampaikan? Cukup dari kami yang mulia. Baik. Dengan demikian, sidang ditunda pada hari Kamis 2 November 2023 dengan agenda pembuktian. Selanjutnya kepada para pihak, dimohon untuk menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100-G-2023-Petun Surabaya dengan ini dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100-G-2023-PT UN Surabaya antara Hajah Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Burnet selaku tergugat 2 intervensi akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100-G-2023-Petun Surabaya antara Hajah Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Burnes selaku tergugat 2 intervensi. Hari ini, Kamis 2 November 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Untuk mempersingkat waktu, pembuktian kita awali dengan penyerahan alat bukti surat. Pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah siap ya, Bu ya? Baik, dipersilakan maju untuk menyerahkan alat bukti surat kepada majelis. Dipersilakan kepada pihak tergugat untuk maju memeriksa alat bukti surat dari pihak penggugat. Setelah pembuktian alat bukti surat dari pihak penggugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan surat saudara? Sudah ya, Bu. Bagaimana dengan tergugat 2 intervensi? Siap yang mulia. Baik, dipersilakan untuk maju dan menyerahkan alat bukti tersebut kepada majelis tergugat. Menurut berikut, alat bukti yang diperlukan untuk baca dari 1 sampai dari 10. Pada pihak penggugat, dipersilakan maju untuk memeriksa alat bukti surat dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi. Dikarenakan ketiga belah pihak telah menyerahkan alat bukti suratnya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan saksi saudara? Sudah siap ya, Bu ya? Berapa orang yang akan hadir? 4 orang saksi dan kami tidak mengajukan ahli ya mulia. 4 orang. Bisa langsung dimulai? Bisa ya, Bu ya? Petugas, tolong hadirkan saksi dari pihak penggugat. Baik, Yang Mulia. Saksi di belakang saya. Dipersilakan kepada para saksi untuk menyerahkan kartu identitasnya ke majelis hakim.
Untuk pemeriksaan identitas saksi akan dilanjutkan oleh hakim anggota. Silakan. Baik, yang mulia. Untuk saudara bernama Gabriela Azhar yang mana? Saya yang mulia. Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sebelum saya menanyakan identitas saudara, apakah dengan suara yang jelas, saudara mengerti? Saya yang mulia. Nama, Graciela Azhar. tempat tanggal lahir, Bakalan 4 Juli 1974. alamat, Jalan 13 Kabupaten Bakalan. pekerjaan, Rumah tangga yang mulia. agama Islam, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia. Apakah betul? Saya yang mulia. Apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Saya yang mulia. Untuk saudara bernama Sony Dwi Arianto yang mana? Saya yang mulia. Sebelumnya, apakah saudara saksi bersedia dan dalam kondisi sehat untuk mengikuti persidangan kali ini? Bersedia dan sehat. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara saksi. Dimohon untuk menjawab dengan suara yang jelas. Saudara mengerti? Mengerti ya? Nama, Sony Dewaranto, tempat tanggal lahir, Bangkalan 27 November tahun 81. alamat, Jalan Manggis nomor 12, Perung Kamar Banyuacu, Kecamatan Kamar, Kabupaten Bangkalan. pekerjaan, Wira swasta. agama Islam jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Benar. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia. Untuk saksi atas nama Rehan Maulana, Alvin Zaimana. Saya yang mulia. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya siap. Nama, Rehan Maulana Finza. tempat tanggal lahir, Bangkalan 20 Oktober 1984. alamat, Jalan Jeruk Raya nomor 20 Banyuacu, Kecamatan Kamal, Bangkalan. pekerjaan, Pegawai negeri sipil. agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Apakah betul? Benar ya? mulia. Apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Untuk saksi atas nama Bangga Putra Pramudia yang mana? Saya yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap dan saya siap mengikuti persidangan itu. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Harap dijawab dengan suara yang jelas. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Nama, Bangga Putra Pramudia. alamat, Jalan Kusuma Bangsa nomor 23 Bayu Ajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. tempat datangnya lahir, Bangkalan 14 April 1988. pekerjaan, Wira swasta ya? agama Islam jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Saya bersedia yang mulia. Baik, untuk seluruh saksi silakan berdiri. Pertanyaan, tolong membantu saksi bersumpah dengan mengambil Al-Quran dan mengambil tempat di sebelah kanan para saksi. Seluruh saksi silakan mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, para saksi silakan duduk kembali. Pak Dr. Hariawan, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Saudara saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan dengan jujur tanpa ditambahi dan dikurangi mengenai apa yang saksi ketahui, saksi lihat, dengar, dan alami. Jika berbohong, maka akan ada ancaman pidana 7 tahun penjara sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, saudara saksi akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saksi yang pertama dimintai keterangan adalah saksi atas nama Graciela Azhar Rahmat. Kepada saksi selain Graciela Azhar Rahmat dipersilakan untuk menunggu di ruangan yang telah disediakan dan dimohon untuk tidak berbincang-bincang dengan saksi lainnya. Tugas, tolong antarkan para saksi ke ruangan. Yang mulia. Jadi, Tuhan bisa. Baik, Graciela, silakan. Baik, saudara saksi kami akan memulai pemeriksaan terhadap saudara. Pemeriksaan terhadap saudara akan dilakukan oleh Fakultas Hukum. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal penggugat? Ya, saya mengenal dia itu yang waktu itu sempat membeli tanah ibu saya. Baik, tadi saudara mengatakan bahwa saudara mengenal penggugat karena berbakat karena membeli tanah ibu saudara. Bisa disebut nama ibu saudara siapa? Ibu Maya. Lalu saudara saksi apa mengenal tergugat oleh intervensi? Saya tidak mengenal yang mulia. Baik, apakah betul
saudara mengetahui permasalahan yang terkait jual beli tanah antara penggugat dan ibu saudara? Tahu yang mulia. Baik. Apakah saudara mengetahui kapan dan di mana jual beli tanah tersebut? Itu tahun 1995 untuk bulan tentang saya lupa yang mulia. Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara mengenal penggugat karena merupakan orang yang membeli tanah ibu saudara. Bisa disebutkan dari mana asal usul jual beli tersebut? Tanah saya dari itu, tanah ibu saya dari kakek saya yang mulia. Baik. Apakah saudara menyaksikan secara langsung proses jual beli tanah tersebut? Ya waktu itu saya masih usia 21 tahun pada tahun 1995 saya mendampingi ibu saya karena ibu saya bukan dulu yang mulia. Apakah saudara mengingat siapa saja yang hadir saat itu? Ibu saya dan adik ibu saya. Terus saya lupa. Apakah betul saudara tidak mengingat kapan tepatnya jual beli tanah itu dilakukan? Untuk bulan dan tanggalnya saya lupa yang mulia, yang saya ingat waktu itu tahun 1995. Apakah saudara tahu tepat letaknya tanah yang dijual? Saya sudah lupa yang mulia karena saya dalam pendaftaran dan saya kembali Surabaya. Apakah saudara mengetahui arsap apa yang dijual oleh Bung Era? Arsap ini disebutkan lain, misal sertifikat hak milik atau hak guna bangunan. Jika ada kurang mengerti. Kalau sertifikat itu yang tahu adik saya yang menyatakan. Lalu apa yang Anda lakukan saat jual beli tanah tersebut? Saya disuruh tanda tangan satu kali saja yang mulia. Baik. Apakah saudara mengenal pengajukan? Saya tidak kenal tapi saya pernah dengar namanya saja. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke majelis. Untuk pihak penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih. Saudara saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara diminta untuk tanda tangan suatu surat. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Saya tidak tahu kalimat itu. Baik, terima kasih saudara saksi. Yang mulia, saudara saksi ini memang benar-benar menjadi saksi dalam jual beli antara klien kami dan Ibu Maira. Di mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti yang kami ajukan, yaitu P11 surat keterangan jual beli yang dibuat di hadapan Kepala Desa Burne. Sehingga jual beli yang klien lakukan dengan Ibu Maira sah menurut hukum, sehingga secara fisik tanah tersebut milik klien kami. Dan klien kami sudah mengajukan sertifikat tanah tersebut memang sudah benar dan tepat secara hukum. Mohon pertimbangan kembali yang mulia. Baik, alas satu pertimbangan. Panitera, tolong tunjukkan alat bukti yang dimaksud oleh pihak penggugat. Pada saudara saksi, penggugat dan tergugat dan tergugat berintervensi, silakan maju dan memeriksa alat bukti yang dimaksud. Bisa dilihat ini merupakan alat bukti yang disebutkan oleh pihak penggugat yang mana berisi tanda tangan oleh saudara saksi. Saudara saksi, apakah boleh tanda tangan sebelumnya? Baik, saudara saksi, keterangan yang Anda berikan sudah kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Tapi sebelum itu, silakan mengambil kartu identitas Anda yang ada pada meja penitera. Dan sekali lagi kami ingatkan kembali, saudara dilarang bercakap-cakap dengan saksi yang lain. Saudara mengerti? Baik, silakan. Penitera, silakan. Lanjutkan saksi. Yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi atas nama Solid Dwi Arianto. Baik. Terus lagi. Saudara saksi, majelis akan memulai pemeriksaan terhadap saudara. Pemeriksaan terhadap saudara akan dilakukan oleh hakim anggota 2. Silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Saya akan memulai pemeriksaan terhadap saudara. Saudara saksi, apakah saudara mengenal penggugat? Saya kenal Bu Haji. Apakah saudara mengenal tergugat? Enggak mengenal. Lalu bagaimana dengan tergugat dua intervensi? Apakah saudara juga mengenal? Sama yang tidak kenal juga. Baik. Apakah saudara tahu terkait perkara
sidang kali ini. Waduh, kalau itu saya tidak tahu pasti yang mulia. Pokok soal tanahnya Bu Haji. Baik. Kemudian, selama saudara saksi menggarap tanah tersebut, apakah pernah ada yang mempermasalahkan? Dari tahun 98 saya kerjain sampai 2015 itu tidak pernah ada yang mempermasalahkan itu. Lalu, Anda tadi mengatakan bahwa Anda menggarap tanah yang dimiliki oleh pihak gugat. Berapa luas tanah yang saudara garap saat itu? Waktu itu kalau nggak salah itu 4.000 meter persegi ya. Baik, sudah cukup Hakim Ketua. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Hakim Nomor Kedua. Untuk pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa sempat terjadi pembebasan pada tanah milik Bu Nadia? Tahu Pak, waktu itu tahun 2003-2004 itu waktu saya garap itu kalau nggak salah sempat ada pembebasan jalan itu karena ada pembangunan jalan. Kapan pembebasan tanah tersebut dimulai? Tahun 2003-2004 itu Pak. Apakah saudara tahu kalau Bu Haji Nadia mendapatkan ganti rugi atas pembebasan tanahnya? Tahu Pak, kalau nggak salah waktu itu dapat pembebasan lahan, dapat uang ganti rugi buat pembebasan lahan itu. Apakah saudara mengetahui ganti rugi atas pembebasan tanah yang sudah digarap itu? Nggak tahu Pak. Dari mana Anda mendapatkan ganti rugi tersebut? Saya Apakah Anda berminta? saya dapat waktu itu 1,2. Cuman itu bukan untuk pembebasan lahan juga, itu dari Bu Haji. Saudara tadi menyebutkan bahwa penggugat mendapatkan ganti rugi atas pembebasan tanahnya. Apakah saudara tahu dari mana ganti rugi tersebut? Kalau itu saya tahu Pak, dari kecepatan saya. Baik, sudah cukup. Terima kasih saudara saksi. Sudah cukup ya, Bu? Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Untuk pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat berintervensi? Cukup juga dari kami yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara tahu kalau tanah milik Haji Nadia, Hajah Nadia, pernah dilakukan pengukuran oleh BPN Bangkalan? Tahu yang mulia. Waktu itu sekitar 2006 itu kalau tidak salah ada orang dari BPN itu mengukur tanah Bu Haji. Itu katanya buat sertifikatnya Bu Haji. Saudara saksi tahu siapa saja yang hadir pada pengukuran itu? Kalau tidak salah itu ada Bu Haji, ada Pak Mustafa itu dari BPN sama 2 orang dari pemerintahan Desa Rumah. Apakah tanah yang diukur tersebut termasuk tanah yang dibebaskan? Enggak yang mulia, itu tanah yang sisanya dari pembebasan itu aja. Baik. Saudara saksi, keterangan dari saudara kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Bila kami membutuhkan keterangan lain dari saudara saksi, saya harap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir dalam persidangan kembali dan kami ucapkan terima kasih. Sebelum itu, silakan mengambil kartu identitas saudara pada panitera. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk tidak bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Dapat dimengerti? Mohon yang mulia. Terima kasih. Silakan. Panitera, tolong menjaga saksi selanjutnya. Siap dulu ya. Petugas tolong menjaga saksi atas nama Rehan Maulana Akunza. Baik, saudara saksi, kami akan memulai pemeriksaan terhadap saudara. Pemeriksaan terhadap saudara akan dilakukan oleh hakim anggota 1. Apakah saudara mengenal gugat? Benar. Apakah saudara mengenal tergugat? Tidak mengenal. Lalu, apakah saudara mengenal tergugat dua intervensi? Tidak mengenal. Apakah saudara tahu kenapa Anda dihadirkan dengan hal ini? Tahu saya ini terkait permohonan pembatalan surat sertifikat tanah oleh Ibu Haji Nadia. Baik, dari mana Anda tahu akan hal itu? Jadi saya ini kan perangkat desa dari desa Langkap ya. Nah saya ini tugasnya berurusan dengan surat menyurat dari pihak luar ke pihak kantor dari desa. Nah kebetulan waktu itu ada surat dari BPN untuk yang ditujukan oleh Ibu Haji Nadia. Baik, lalu apakah saudara pernah menerima surat dari BPN Bangkalan yang telah ditujukan oleh Ibu Nadia? Seingat saya tidak pernah menerimanya yang mulia. Tetapi menurut saudara tergugat, penggugat dengan suaminya pernah menanyakan surat tersebut kepada saudara. Apakah betul hal itu?
Betul yang mulia. Kebetulan waktu itu suami dari Bu Jenderal Pak Uzamil datang ke saya untuk menanyakan mengenai keberadaan dari surat tersebut. Namun karena saya merasa tidak pernah menerimanya, saya tanyakan ke rekan saya. Nah, rekan saya dan saya akhirnya mencari di kantor tersebut dan akhirnya menemukan surat tersebut di lemari. Kapan surat yang tersimpan di lemari itu ditemukan? Seingat saya itu sekitar bulan November 2022 ya mulia. Baik, November ya. Lalu, apakah saudara mengetahui isi dari surat tersebut? Saya tidak tahu. Oke, baik, terima kasih. Sudah cukup bagi berdua? Baik, terima kasih. Mungkin mau bersabda untuk pihak penggugat, apakah ada yang ditanya? Tidak ada yang ditanya. Baik, untuk pihak tergugat, apakah ada yang ditanya? Ada yang Baik, silakan. Saudara saksi, saudara saksi ini bekerja sebagai di kantor desa. Nah, Benar ya? sejak kapan saudara bekerja? Saya kerja sebagai perangkat desa Langkap itu sejak tahun 2016. Saudara kan bekerja di bidang berkas. Kalau saudara tahu sudah ada berkas dari BP, dari pihak tergugat, kenapa saudara tidak langsung mengantarkan surat itu kepada pihak tersebut? Jadi gini Mas, selama saya bekerja ini kan saya sejak tahun 2015 ini kan selalu menyerahkan surat yang dari pihak luar itu langsung kepada warga. Namun kebetulan waktu itu bukan saya Mas. Jadi kebetulan itu rekan saya yang menerimanya. Jadi saya tidak tahu surat dari pribadi tersebut. Nah itu jadi menurut saya itu juga bukan sepenuhnya itu kesalahan saya Pak mengenai mengapa surat tersebut tidak segera diberikan ke Baik, sudah cukup yang mulia. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh saksi bisa disimpulkan bahwa pihak kami ini tidak bersalah yang mulia karena kami sudah mengirimkan surat itu kepada Bu Haji Nadia lewat kantor desa itu sudah dari 2014 yang mulia. Tapi ternyata seperti yang sudah dijelaskan oleh saksi bahwa surat tersebut terselip di lemari, berarti pihak kami ini tidak salah atas terlambatnya surat tersebut sampai di Haji Nadia. Mohon dipertimbangkan kembali. Keberatan yang mulia. Memang benar surat tersebut sudah diterima oleh klien kami pada tahun 2014. Dan tak kenapa klien kami baru mengetahuinya di tahun 2022. Tetapi anehnya mengapa surat tersebut harus baru dikirim pada tahun 2014 kepada klien kami. Padahal klien kami sudah mengajukan pada tahun 2007. Yang mana seharusnya proses penolakan itu harusnya di tahun 2009. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Bisa saja ini ada kejanggalan yang bisa kita selidiki. Mohon pertimbangan kembali yang mulia. Keberatan yang mulia, kejanggalan bagaimana saudara? Pihak kami juga butuh waktu untuk menentukan apakah surat tersebut layak atau tidak. Jadi Anda jangan mengada-ngada, dan Anda jangan asal fitnah seperti itu. Bapak, sampai ini loh sudah merugikan saya, kok malah sekarang mengejauhkan saya sih Pak. Saya ini merasa didolimi sekarang. Saya itu beli tanah dari tahun 95 loh. Saya minta pastikan hukumnya kepada Bapak, tapi malah tidak diproses sama Bapak, malah yang batal loh Bapak. Ya apa Pak, saya juga capek waktu, capek tenaga. Sampai sekarang ini saya tidak ada hasilnya loh Pak, perjuangan saya. Jahat banget Bapak ini. Loh Bu, Anda jangan begitu. Kami ini menerbitkan surat permohonan pembatalan ini juga ada prosedur yang sudah dipertimbangkan. Tidak semudah itu Bu untuk menerbitkan surat permohonan ini. Lagi pula kami juga menerima surat keberatan dari Haji Komarudin selaku kepala desa Brene pada saat itu. Mohon dipahami ya. Sekali lagi prakan sidang harap mematuhi peraturan dan tata tertib persidangan. Jaga sikap, dimohon kondusif. Pihak tergugat dan tergugat jangan tersulut emosi. Ini ruangan sidang ya, hargai kami. Baik, untuk pernyataan kedua belah pihak akan kami pertimbangkan. Untuk pihak tergugat, apakah benar dasar dari pembatalan permohonan sertifikat tersebut adalah surat keberatan dari desa Brunei? Benar ya, Bu? Baik. Untuk pihak tergugat dua intervensi, apakah saudara akan menanggapi pernyataan dari pihak tergugat? Iya yang mulia, ada yang ingin. Baik, silakan. Sebelumnya saya di sini mewakili kepala desa Brunei yang sekarang, Mas Kroni, saya ingin menjelaskan yang mulia bahwa memang betul surat pembatalan tersebut memang dikeluarkan oleh Haji Komarudin yang baru, tapi seperti yang kita tahu faktanya pada saat ini Haji Komarudin telah wafat dan kita juga tahu bahwa persidangan ini mungkin memakan waktu yang lama. Dan saya mewakili kepala desa Brunei saat ini Muhammad Sakroni ingin menjelaskan bahwa pihak kami kepala desa Brunei sekarang tidak tahu mengenai proses sengketa ini. Baik, akan kami pertimbangkan.
Saudara saksi, keterangan yang Anda berikan sudah kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Bila kami membutuhkan keterangan lain dari saudara saksi lagi, saya harap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir dalam persidangan kembali. Dan kami ucapkan terima kasih. Sebelum itu, silakan untuk mengambil kartu identitas saudara pada panitera. Dan sekali lagi, kami ingatkan untuk tidak bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Dapat dimengerti? Nanti yang mulia. Silakan. Panitera, tolong hadirkan saksi selanjutnya. Yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi atas nama Bapak Putra Tamudia. Baik. Baik, saudara saksi, kami akan memulai pemeriksaan terhadap saudara dan pemeriksaan ini akan dilakukan oleh hakim atau terus. Terima kasih Yang Ketua. Saya akan memulai pemeriksaan terhadap saudara. Saudara saksi, apakah saudara mengenal pihak penggugat? Mengenal ya, Mbak. Baca Nadia ini yang membeli tanah mertua ibu saya. Baik. Lalu apakah saudara mengenal pihak tergugat? Tidak mengenal ya, Mbak. Bagaimana dengan pihak tergugat dua intervensi? Apakah saudara mengenal? Tidak mengenal ya, Mbak. Baik. Saudara saksi, apakah saudara tahu terkait perkara apa saudara dihadirkan dalam persidangan? Tahu ya, Mbak, perkara sengketa tanah ibu Nadia yang dibeli dari ibu mertua saya. Saudara tadi mengatakan bahwa sengketa ini berkaitan dengan tanah yang dibeli oleh mertua saudara. Bisa disebutkan nama dari mertua saudara itu siapa? Namanya Ibu Maira. Berarti saudara mengetahui tentang jual beli tanah antara penggugat dengan mertua saudara. Mengetahui ya, Mbak. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Awalnya itu ibu mertua saya menyuruh saya untuk menjualkan sebagian tanahnya. Lalu saya dipertemukanlah dengan ibu Haja Nadia. Di situ saya bawa ibu Nadia dengan ibu mertua saya ketemu sebagai penjual dan pembeli. Lalu saya antar kepada desa kepala kantor desa Bunai dan disaksikan oleh kepala desa Bunai yang namanya Haji Komarudin Dengan siapa saja penggugat hadir waktu itu? dengan suaminya. Lalu siapa saja yang mendampingi ibu mertua saudara? Saya dengan kakak sepupu saya yaitu Mbak Graciela. Apakah saudara mengetahui berapa nominal dari jual beli tanah tersebut? Awalnya saya menawarkan seharga 7 juta langsung disetujui oleh Bu Haja Nadia. Apakah saudara mendapat imbalan dari berhasilnya jual beli antara penggugat dengan mertua saudara? Tidak, karena saya terus membantu ibu mertua saya ya, Mbak. Oke, baik. Lalu mengenai alas hak tanah tersebut, apakah saudara mengetahui? Mengetahui, kebetulan saya yang membawa alas hak tersebut. Alas hak tersebut berupa letter C atas nama Ibu Maira. Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Cukup. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 2. Untuk pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui secara detail proses transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Bu Maira? Tidak Pak, saya tidak mengetahui karena saya cuma mengantarkan saja. Yang hadir waktu AJB itu kakak saya Graciela yang menjadi saksinya. Dan saya ingat itu ada kepala desa Bunai yaitu Haji Komarudin. Apa saudara saksi mengetahui secara jelas terkait tanah yang akan dijual? Tidak tahu, saya luasnya saja tidak tahu. Karena tanah ibu saya itu banyak sekali. Baik, saudara saksi, saudara mengatakan bahwa alas haknya tersebut berupa letter C atas nama Bu Maira, benar? Benar ya? Keterangan dari saudara saksi ini memang telah benar yang mulia, dan sesuai dengan kenyataannya bisa dilihat bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat dibuktikan melalui bukti yang telah kami ajukan dan kami daftarkan ke panitera, yakni bukti P8. Terima kasih, mohon pertimbangan kembali yang mulia. Baik, akan kami pertimbangkan. Panitera harus melihatkan bukti P8. Bagi yang mulia, berikut merupakan bukti P8 yang dijatuhkan oleh Pada saudara saksi, penggugat, tergugat, dan kedua intervensi dipersilakan untuk maju untuk melihat bukti yang dimaksud. Bisa dilihat, ini merupakan alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Saudara saksi, apakah benar ini merupakan alat bukti yang dimaksud? Benar ya, Mulia. Baik, silakan diperiksa.
Anda berikan sudah kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Bila kami membutuhkan keterangan lain dari saudara saksi, saya berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir dalam persidangan kembali dan kami mengucapkan terima kasih. Sebelum itu, silakan mengambil kartu identitas saudara yang ada di panitera. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk tidak bercakap-cakap dengan saksi lainnya dapat dimengerti. Mengerti yang mulia. Baik, silakan mengambil. Saudara penggugat, apakah masih ada bukti yang ingin diajukan? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan dari pihak tergugat dan tergugat dua intervensi tidak ada yang mengajukan saksi, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Sebelum sidang ditunda kepada para pihak, apakah ada yang ingin disampaikan dimulai dari pihak penggugat? Ada yang mulia, terima kasih. Kami hanya ingin meminta keadilan ditegakkan, di mana klien kami telah merasa sangat dirugikan dengan dikeluarkannya KKUN ini. Dan menurut kami masih banyak sekali kejanggalan yang ada dalam KKUN dan perlu diselidiki yang mulia. Menurut Adagium Flight Justisia Ruaselu, keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Sehingga kami pada intinya tetap pada gugatan kami. Mohon pertimbangkan seadil-adilnya yang mulia. Baik, akan kami pertimbangkan. Selanjutnya pihak tergugat silakan menyampaikan pernyataan. Baik, terima kasih yang mulia. Sekali lagi kami hanya ingin menegaskan bahwa penerbitan KTUN ini tentunya sudah melalui prosedur yang sesuai yang mulia. Dan juga penerbitan KTUN ini didasari oleh keinginan dari Haji Komarudin yang ingin mengajukan suatu gugatan. Sehingga pihak kami itu tidak melakukan kejanggalan seperti apa yang dipikirkan oleh pihak penggugat. Sekian yang mulia. Terima kasih. Baik, akan kami pertimbangkan. Pihak tergugat berintervensi, apakah ada yang disampaikan? Ada yang boleh? Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Sesuai dengan keterangan dari persidangan yang kami terangkan ini, kami ingin menjelaskan sekali lagi bahwa memang surat pembatalan tersebut memang diajukan oleh Haji Komarudin. Tapi sebagai saya mewakili Muhammad Saprani, Kepala Desa Kurnia sekarang, kami menjelaskan untuk tidak tahu namun mengenai persengketaan yang ada di sini. Terima kasih. Baik. Ketiga belah pihak sudah menyampaikan pernyataannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan kepada pihak penggugat, tergugat dan dua intervensi. Apakah sudah siap dengan kesimpulannya dimulai dari penggugat? Belum siap yang mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari. Baik, bagaimana dengan tergugat? Kami juga butuh waktu 7 hari. Tergugat dua intervensi bagaimana? Sama yang mulia, kami juga membutuhkan waktu juga. Panitera, 7 hari dari sekarang, tanggal berapa dan apakah ada sidang pada hari tersebut? 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal 9 November tahun 2023, tidak bertepatan dengan agenda sidang lain yang mulia. Baik, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda pada hari Kamis 9 November 2023 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Selanjutnya kepada para pihak diperintahkan menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023/Petun Surabaya dengan ini dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023/PT UN Surabaya antara Haji Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Burnes selaku tergugat juga intervensi akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023/Petun Surabaya antara Haji Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Burnes selaku tergugat dua intervensi hari ini Kamis 9 November 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda pada hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak penggugat. Pada saudara penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah siap yang mulia? Baik, silakan maju untuk menyerahkan salinannya kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Dulu sudah selesai kesimpulan. Terima kasih.
selanjutnya adalah penyerahan salinan dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi. Untuk kuasa hukum tergugat dan tergugat 2 intervensi, silakan maju dan menyerahkan salinannya kepada majelis hakim. Baik, dikarenakan ketiga belah pihak telah menyerahkan kesimpulannya, maka untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyiapkan putusan, maka persidangan akan ditunda selama 1 minggu. Kepada para pihak, apakah ada yang keberatan? Tidak, yang mulia. Bagaimana tergugat? Tergugat diintervensi bagaimana? Tidak keberatan juga dari kami, ya. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa dan apakah di waktu tersebut terdapat arbitrasi tidak? Baik, Yang Mulia, 1 minggu dari sekarang yaitu tepat pada tanggal 23 Desember tahun 2023 tidak bertepatan dengan agenda sidang lain, Yang Mulia. Baik, sidang selanjutnya adalah agenda pembacaan putusan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023. Sebelum sidang ditutup, kepada para pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Bagaimana dengan pihak tergugat berintervensi? Cukup juga dari kami, ya. Dengan demikian, sidang ditunda pada hari Kamis 9 November 2023 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Diberitahukan kepada para pihak agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal tersebut tanpa diadakan panggilan kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023/Petun Surabaya dengan ini dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023/PT UN Surabaya antara Haja Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Burnai selaku tergugat 2 intervensi akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 100/G/2023/Petun Surabaya antara Haja Nadia Putri Stefani selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan selaku tergugat dan Kepala Desa Burnai selaku tergugat 2 intervensi hari ini Kamis 23 November 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada para pihak dipersilakan untuk mendengarkan dan perhatikan baik-baik isi putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Putusan akhir menimbang bahwa karena majelis hakim menyatakan gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 junto pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara kepada tergugat dan tergugat 2 intervensi sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa akwo dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyebutkan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta nilai pembuktian, maka dalam pemeriksaan sengketa ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya dalam pokok sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan nomor 387/300 3526
garis miring 12 garis miring 2014 tanggal 23 bulan Desember tahun 2014 perihal pengembalian berkas permohonan sertifikat atas nama Haja Nadia Putri Stefani. 2. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan nomor 387 garis miring 300.35.26 garis miring 12 garis miring 2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal pengembalian berkas permohonan sertifikat atas nama Haja Nadia Putri Stefani. Nomor 4. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi perintah untuk menerbitkan sertifikat hak milik berdasarkan permohonan hak atas tanah yang telah diajukan penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nomor 5. Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp4.424.000 secara tanggung renteng. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Syahwana Taya Zakaria SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ruben Nugraha Widisana SHMH dan Revista Princess Riksa Sambaila SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Hakim Majelis, dibantu oleh Nanda Kartika Marini Irawan Esa sebagai panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara terbuka oleh penggugat, kuasa hukum tergugat, serta kuasa hukum tergugat 2 intervensi. Dengan demikian putusan dari Majelis Hakim sesuai dengan pasal 123 ayat 1 Junto pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Saudara-saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan. Jika dalam waktu 14 hari saudara-saudara tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini akan mempunyai keputusan hukum yang tetap. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Kami menerima putusan Majelis Hakim yang mulia. Baik, lalu bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Baik, jika saudara-saudara akan mengajukan upaya hukum, silakan saudara berhubungan dengan kepaniteraan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor register sengketa 100/G-2023/Betul Surabaya antara Haja Nadia Putri Stefani sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan sebagai tergugat dan Kepala Desa Burnes selaku tergugat 2 intervensi pada hari ini, Kamis 23 November 2023 dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.